가면서까지 네 뒤치다거리 해줬는데 애교만 그렇게 왜 죽이셨어요? Film ini berjudul The Villages yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang siswi SMA dan guru olahraga dalam mengungkap kejahatan yang telah merenggut nyawa teman sekolahnya. 아무한테도 얘기 안 할게요. 나한테도 얘기하면 안 되지. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film ini diawali seorang perempuan yang berjalan sendirian di waktu malam. Tak berapa lama mobil berhenti di depan perempuan itu. Lalu scene berganti di mana seorang pelatih tinju yang bernama Yuki Chul mendatangi perkumpulan para pelatih tinju. Di situ ia menyampaikan kekecewaannya karena anak didiknya dicurangi dalam pertandingan. 하는 건데 어른들이란 사람들이 맨날 이렇게 짜고 치면 나와 이 새끼야! 왜들 그래? 어? Setelah kejadian itu, Kichul harus mencari pekerjaan lain. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai guru olahraga di luar kota. Di dalam perjalanan, mobil yang ia tumpangi bannya kempes. Di saat ia berhenti, ia melihat sebuah selebaran di papan pengumuman yang mencari orang hilang. 아유 새끼들 낙서 아이고 씨 Kichul akhirnya menderek mobilnya. Sesampainya di bengkel, ia menghubungi temannya yang bernama Dongsu. Dongsu ini adalah seorang polisi bawahan di daerah itu. Tapi sebelum ketemu Dongsu, Kichul melihat beberapa remaja terlihat sedang bertengkar. Kichul ingin melerainya tapi para remaja itu seolah tak peduli. 아저씨, 그냥 가던 길 가세요. 아이고. 아, 이제 얼굴 오랜만이다 깜짝 놀랐어요. Salah satu remaja yang bertengkar tadi bernama Eugene. Eugene ini adalah pembuat pengumuman tentang temannya yang hilang bernama Soyun. Hari itu ia mampir ke rumah Soyun untuk menenangkan neneknya agar tidak khawatir. Ketika masuk ke kamar Soyun, Eugene teringat saat-saat bersama dengan Soyun. Lalu ia menemukan tanda nama sebuah tempat hiburan malam. Malamnya, pada saat Kichul sedang latihan tinju, ia melihat beberapa orang pria sedang membawa seorang perempuan masuk ke dalam mobil. Sedangkan di tempat lain, Eugene yang pulang dari rumah Soyun diikuti orang yang mencurigakan. Keesokan harinya, Kichul mulai bertugas di sekolahan. Setelah perkenalan dengan para guru, ia menjalankan tugas pertamanya untuk menagih uang sekolah kepada para siswa-siswi yang belum membayar. Di situ ia juga dikenalkan dengan ketua sekolahan yang bernama Kim Ki-tae. Ia juga menemui Eugene dan menanyakan keberadaan Soyun yang juga belum membayar uang sekolah. Kichul menanyakan apakah Soyun kabur dari rumah karena beberapa hari tidak masuk sekolah. Tapi Eugene malah tidak suka dengan pertanyaan Kichul. 뭐 가출한 건가? 학교도 잘 안 나오는 거 같고 다들 화가 나 있는 거야 Pada saat Kichul mau ke toilet, ia sempat bingung karena seorang pria keluar dari toilet wanita. Saat berada di dalam toilet ia juga melihat Eugene yang sedang membolos dengan melompati pagar. Ia bertemu salah satu guru yang memberikan petunjuk tempat di mana para siswa biasanya membolos. Kichul lalu pergi ke tempat yang guru tadi sampaikan. Di sana ia sempat bermain capit boneka dan sangat senang karena berhasil mendapatkan bonekanya. Kemudian ia melanjutkan berkeliling dan melihat ketua sekolahan Kim Ki-tae sedang melakukan kampanye untuk menjadi gubernur. Pada saat itu ia melihat Eugene lalu mengikutinya. Eugene ternyata masuk ke dalam tempat hiburan malam. Ia mencoba menanyakan keberadaan Soyun pada orang-orang di tempat itu. Seorang di antaranya mengenali Soyun dan mengatakan bahwa Soyun bernama Cha Elim di tempat itu. Pada saat itu Kichul tiba-tiba datang dan menanyakan tentang keberadaan Eugene di tempat itu. Eugene berusaha kabur tapi akhirnya Kichul bisa membawanya pergi dari tempat itu. 조용히 나갈 거니까 언니들한테도 물어보고 가요. 됐어 그냥 가 Ketika keluar, Kichul dan Eugene sempat bertemu dengan seorang perempuan dan mengatakan bahwa Madam Isul yang mungkin mengetahuinya. 이슬 언니요? 죄송해요, 저 가봐야 돼서. Dalam perjalanan pulang, Eugene mengatakan ingin menemui Madam Isul tapi Kichul menasehati agar tidak bertindak sendiri. Lalu Eugene menjelaskan bahwa ia sudah melaporkan ke guru hingga polisi tapi tak ada tanggapan. Kichul kemudian mengatakan bahwa akan minta bantuan teman polisinya. Tapi Eugene seolah tidak percaya dan meminta untuk diturunkan di pinggir jalan. 어른들은 몰래 Pada saat Eugene sedang berjalan, ia curiga dengan mobil yang berjalan pelan. Dan ternyata benar, pengemudi mobil itu keluar dan menangkapnya. Sedangkan di tempat lain, Kichul mendengar suara ponsel berbunyi. Ternyata itu suara ponsel Eugene yang tertinggal. Kichul lalu kembali untuk mengantarkannya pada Eugene. Ia kaget ada orang yang akan menculik Eugene.
Mengetahui kedatangan Kicul, penculik itu kabur. Kicul kemudian membawa Eugene ke rumah sakit. Kicul juga meminta polisi untuk menyelidiki kasus Eugene beserta kasus Soyun. Tapi polisi terkesan kurang menanggapi permintaan Kicul. Kicul kurang puas dengan jawaban para polisi itu kemudian berbicara pada Dongsu dan menanyakan tentang penanganan kasus Soyun. Dongsu pun terlihat agak takut menjawabnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kasus Soyun belum diselidiki karena belum ada persetujuan dari orang tuanya. Mendengar itu, Kicul kemudian menemui nenek Soyun untuk meminta persetujuan dalam penyelidikan kasus Soyun. Setelah mendapatkannya, Kicul lalu menyerahkan berkasnya kepada Dongsu. 같이 좋은 분 옆에 계셔가 정말 그래. 뭐가 괜한 일이야 임마. 말씀드리라냐? 알았슈. 바로 처리할게요. 좀 제대로. Saat Kicul sampai di sekolahan, para guru sedang diberitahu mengenai pemilihan gubernur yang diikuti ketua Kitai. Para guru diingatkan untuk memilih dan menjaga nama baik sekolah sampai pemilihan berlangsung. Kicul lalu menemui wali kelas Soyun untuk membicarakan tentang Soyun tapi Kicul malah mendapat tanggapan yang kurang enak dengan masalah itu. 돈 않는 애들 공락금이나 신경 쓰란 말이야. Kicul kemudian bertemu dengan Eugene. Di situ Kicul sekali lagi menasehati Eugene yang membuat Eugene kecewa dan pergi. Eugene kemudian bertemu dengan Guru Kim, seorang guru kesenian yang duduknya bersebelahan dengan Kicul di ruang guru. 무슨 일 있니? Di tempat lain, Dongsu dimarahi atasannya karena telah membuat laporan tentang kasus Soyun, sedangkan di sekolahan, Kicul melihat Eugene bersama Guru Kim. Ia juga melihat para murid yang sedang merokok di toilet. Ia segera bergegas ke toilet untuk menegurnya. Di situ tanpa sengaja ia menemukan kamera tersembunyi di toilet perempuan. 야 임마. 아 저놈 새끼들 진짜. Pada saat itu Kicul menerima telepon dari wakil kepala sekolah. Ia kemudian menghadap dan ternyata ia malah ditegur agar tidak membuat masalah dengan kasus Soyun untuk menjaga nama baik sekolah. Ia kemudian mengurungkan niatnya memberikan kamera yang ia temukan kepada wakil kepala sekolah. 당신을 부르게 됩니다. 예? Kicul kemudian memeriksa rekaman kamera yang ia temukan di toilet. Ia melihat Guru Kim yang memasang kamera itu. Ia langsung bergegas ke ruangan Guru Kim dan tidak menemukannya karena Guru Kim sedang keluar. Di situ ia melihat isi laptop Guru Kim yang di dalamnya ada percakapan antara Guru Kim dengan Soyun dan Eugene. Ia langsung menghubungi Eugene yang ternyata telah pergi dengan Guru Kim. Eugene tadinya tidak mengangkat telepon dari Kicul, tapi kemudian terkejut ketika ia mengangkat telepon dan Kicul memberitahu bahwa Guru Kim adalah pelaku cabul. Eugene lalu memberitahu Kicul bahwa ia akan pergi ke rumah Guru Kim. Eugene sempat ingin kabur ketika berpapasan dengan polisi tapi tidak jadi, hingga akhirnya Guru Kim memukulnya karena Eugene menanyakan tentang kepergian Soyun. 수연이랑 같이 진짜 유진아! Guru Kim lalu menyekap Eugene di rumahnya. Tak berapa lama Kicul datang dan menyelamatkannya. Kicul kemudian memaksa Guru Kim untuk menceritakan bagaimana ia bisa memegang ponsel Soyun. Lalu Guru Kim bercerita bahwa malam itu ia menjemput Soyun. Tapi Soyun kemudian menerima panggilan telepon dari seseorang yang akan menjemputnya. Guru Kim sempat meninggalkannya tapi kemudian kembali dan hanya menemukan ponsel Soyun di toilet. Setelah Guru Kim bercerita, polisi datang ke tempat itu karena Eugene membuat pengaduan. 근데 왜 바로 신고 안 했어? 좋아해서 잘해준 건데. 이 새끼가 미쳤나 이게 순수한. Mereka semua kemudian dibawa ke kantor polisi. Kicul memberikan bukti dan meminta polisi untuk menyelidiki tentang kasus itu tapi polisi seolah malas mendengarkannya. Kicul kemudian menemui Dongsu tapi Dongsu juga terlihat takut untuk menangani kasus itu. Ternyata polisi di situ memang bekerja sama dengan orang-orang yang bekerja di tempat hiburan malam, dan pemilik tempat hiburan malam itu adalah Ketua Kim Kitae, ketua di sekolahan Kicul dan calon gubernur di daerah itu. 걔네 드릴 말씀. 잘하자. Di sekolahan, para guru heboh karena melihat kasus Guru Kim di internet. Kicul lalu menemui Eugene dan lagi-lagi ia menasehatinya agar tidak terjebak ke dalam masalah itu. Tapi seperti biasa, Eugene kurang menerima nasihat dari Kicul. Kicul kemudian dipanggil Ketua Kim Kitae yang ternyata ia diberhentikan sebagai guru dari sekolahan oleh Ketua Kim. 이사 비용을 좀 넣었습니다. Ketika Kicul di rumah, Kicul mendapat telepon dari Dongsu. Ia segera pergi di mana para polisi telah menemukan Soyun yang telah meninggal. Eugene pun datang dan menangis penuh kesedihan melihat mayat sahabatnya dari kejauhan.
Kichul dan Eugene kemudian pergi ke rumah sakit karena nenek Soyun sakit. Sedangkan Dong-su kemudian tergugah hatinya karena melihat kejadian itu. Ia nekat mengambil barang bukti ponsel Soyun dari laci atasannya, tapi ia ketahuan atasannya dari CCTV kamera. Sedangkan di tempat lain, Ketua Kim menemui kepala polisi di daerah itu. Ia mengancam kepala polisi itu jika rahasianya tersebar. Setelah Dong-su memperbaiki ponsel Soyun, ia menghubungi Kichul dan memberitahu bahwa Soyun terakhir kali menghubungi nomor Madam Isul yang berada di tempat hiburan malam. Tapi setelah Dong-su menelpon, Dong-su dipukul orang dari belakang hingga pingsan. Sedangkan Kichul pamit pada Eugene untuk pergi ke tempat hiburan malam menemui Madam Isul. 다시 오실 거죠? Kichul sampai di tempat hiburan malam untuk menemui Madam Isul. Pegawai yang mengetahui kedatangan Kichul lalu menghubungi atasannya. Kichul sendiri bisa bertemu Madam Isul untuk menanyakan tentang apa yang terjadi dengan Soyun. Awalnya Madam Isul tidak mau bercerita tapi kemudian ia menceritakannya. Pada malam itu Ketua Kim dan para pejabat lain sedang mengadakan pesta di tempat hiburan itu. Salah satu wanita penghiburnya adalah Soyun. Setelah beberapa waktu Soyun bernyanyi. Soyun izin untuk ke belakang sebentar, ternyata ia menerima kabar bahwa neneknya sakit. Ia menangis dan bertemu dengan Ketua Kim. Lantas ia meminta tolong ke Ketua Kim agar diizinkan untuk pulang karena neneknya sakit. Ia berjanji tidak akan bercerita apa-apa ke orang lain bahwa ia mengenalinya karena ia adalah murid di sekolah Ketua Kim. Mendengar itu Ketua Kim kaget dan memarahi anak buahnya karena mempekerjakan perempuan dari sekolahnya. Saat Ketua Kim sedang berbicara dengan anak buahnya, tiba-tiba dia terdengar suara orang kesakitan dari dalam. Mereka bergegas ke dalam dan menemukan teman Ketua Kim kesakitan. Sedangkan Soyun sudah kabur dari tempat itu. Melihat itu, anak buah Ketua Kim marah dan coba menghubungi Soyun. Madam Isul kemudian mengakhiri ceritanya ketika anak buah Ketua Kim berdatangan. Terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Kichul. Kichul kemudian memaksa salah satu anak buah Ketua Kim untuk menceritakan kejadian yang menimpa Soyun. Orang itu kemudian menceritakan bahwa di malam itu ia berhasil menemukan Soyun tapi sedang disekap oleh Guru Kim. Guru Kim sendiri ternyata adalah anak dari Ketua Kim Kitae. Kichul kemudian langsung pergi. Di dalam perjalanan, Dong-su memberitahu Kichul bahwa Guru Kim telah dibebaskan dari kantor polisi. Kichul juga menerima telepon bahwa Eugene sedang tidak berada di rumah sakit, dan ternyata Eugene telah diculik oleh Guru Kim. 선생님, Kichul kemudian pergi ke rumah Guru Kim tapi kosong. Di situ ia melihat sebuah alamat dan kemudian langsung pergi. Di tempat lain, Ketua Kim Kitae menemui Guru Kim. Guru Kim langsung panik dan menyembunyikan Eugene ke dalam lemari. Ternyata pembunuh Soyun adalah Ketua Kim. Pada waktu kejadian, Ketua Kim datang ke tempat di mana Guru Kim menyekap Soyun. Ia menghajar Guru Kim karena menurutnya membikin malu. Pada saat itu terdengar suara Soyun yang meminta tolong. Ketua Kim menghampirinya tapi bukannya menolong. Ketua Kim malah membunuhnya. Eugene mendengar semua pembicaraan Ketua dan Guru Kim, sedangkan Ketua Kim menghajar lagi Guru Kim dan meminta Guru Kim untuk pergi ke luar negeri. Eugene hampir ketahuan di dalam lemari, beruntung Ketua Kim menerima telepon dan kemudian pergi dari situ. 예, 위원장님. Eugene kemudian mencoba kabur dengan menyemprotkan cat pada muka Guru Kim. Tapi sayangnya, pintu kamar itu terkunci. Ia kemudian bersembunyi di bawah meja. Guru Kim yang mengetahui tempat persembunyian Eugene, sengaja memecahkan gelas yang berada di situ. Ketika Eugene hendak kabur, ia terluka karena menginjak pecahan gelas. Beruntung Kichul datang menolong walaupun harus berkelahi dulu dengan Guru Kim. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Eugene memberitahu Kichul bahwa pembunuh Soyun adalah Ketua Kim. Sesampainya di rumah sakit dan mendapatkan perawatan, Kichul melihat Ketua Kim terpilih menjadi gubernur, matanya terlihat lelah dan merencanakan sesuatu. Kichul kemudian langsung pergi dan menabrak mobil yang ditumpangi Ketua Kim. 다 같이 모여서 한잔 하시죠. 잘했어. 그래, 너 미친 새끼야. Keesokan harinya, siaran berita menyiarkan tentang penangkapan Ketua Kim atas pembunuhan siswi di sekolahannya. Guru Kim juga ditahan. Polisi yang terlibat dengan mereka juga diperiksa. Kichul bersiap-siap pindah rumah dibantu Dong-su. Ia sempat mampir untuk menjenguk Eugene, tapi Eugene belum bangun.
Ketika Eugene bangun, Eugene melihat Kicul meninggalkan boneka kecil yang didapat pada saat capit boneka. Eugene terlihat sangat bahagia sedangkan Kicul pergi meninggalkan kota itu. Dan film ini pun selesai.